Ini Pak Tarjo, orang muncul Tarjo. Iya. Iya. Pak Tarjo. Udah lama nggak ketemu nih Pak Tarjo. Sampai kalong pertama. Ya, Khairil Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i wa mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi jilani atas Allah sirrahu thumma ila musannifi hadzal kitab Sahibi hadal kitab Sahibi Mursyidil Amin wa sahibi Ihya Ulumuddin Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa musyakik hadal kitab Syekh Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saqafi nafa'anallahu bihi fi ulumihi bidarin nafa'anallahu bihi fi ulumihi bidarin amin thumma ila abi wa ummi wa zaujati wa jami' auladi wa ila jami' tullabi hadil majlis lillahi lahum wa lana al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir kemarin sampai tanggal 25 bulan 7 kita sampai itu akhir dari alinea. Sekarang lanjutannya adalah Fa'idha Sami'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dulu. Apakah sudah kelihatan? Dereng Ustaz. Yuk. Guru. Dereng ketinggal fotonya Ustaz nih. Loh, iya toh. Belum muncul. Nah, ini kan baru sini ya. Stop presenting, ya. Oke. Entire screen. Share. Ya, sampun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini Fa'idha Sami'ta. Fa'idha Sami'ta, maka ketika mendengarkan siapa engkau ala adana akan adan. Bakul maka ucapkanlah olehmu mislama akan seperti sesuatu yakulu yang mengatakan siapa, yang mengucapkan siapa al-mu'adzin mu'adzin.
illa fil hayya 'aladaini, kecuali di dalam hayya 'alah dua. Berarti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkan seperti yang dikatakan atau diucapkan oleh muadzin, kecuali di dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau muadzin itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama. Allahu Akbar, Akbar. Sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya adzan sekalian saja biar ini nyontoh nih. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala illa billahil aliyyil azim. Itu di sini fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu takulu mengucapkan siapa engkau la qaula wala quwata illa billahil aliyyil azim, akan ucapan la qaula wala quwata illa billahil azim. Hayya 'ala shalah, lagi la qaula wala quwata illa billah. Kalau nggak nyaut ya, nggak ada suaranya. Sama ini anunya. Hayya 'alal falah. Ini saya dari Pak Andi, Dr. Andi Purwana, yang sekarang jadi pembantu rektor di Unwahas Semarang. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Makin menjauh gitu. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nanti ada doanya ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad
Muhammadanil wasilata wasyarafa darajata al-aliyatar rafi'ah wa ba'du maqamam mahmudah innaka latul wa'addah. Alhamdulillah. Suaranya sudah pada nyaut ini. Makasih. Oke. Wa fi qaulihi, dan di dalam ucapan dari muadzin qad qomat as-shalat. Tadi kalau la qaula wala quwata illa billah ini tidak ada daya dan upaya, enggak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Al-Aliyyi yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Gitu. Maksudnya apa? Kita mau mengerjakan sholat itu kalau tidak diberi kekuatan dari Allah, kita tidak bisa mengerjakan. Jangan salah interpretasi terhadap ungkapan ini. Karena ungkapan ini adalah ungkapan pada ranah tauhid. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Jangan dibawa ke ranah syariat, kalau begitu mengakui manusia punya kekuatan itu dosa dong. Sama dengan syirik, menandingi kepada Allah. Yang punya kekuatan kan hanya Allah. Kalau mengaku manusia punya kekuatan berarti dia itu syirik. Jangan begitu. Kalimat yang pertama itu di ranah tauhid, kalimat yang kedua itu di ranah syariat. Kalau ranah syariat antar manusia itu tolong menolong itu dipersilahkan, dan itu ada dalilnya sendiri, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu untuk masalah bir, kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong pada masalah dosa dan permusuhan. Ini ada segmentasinya sendiri-sendiri. Orang nggak mau minta tolong pada orang lain, kalau padahal dia sangat membutuhkan karena takut terjerumus ke dalam syirik. Tidak ya. Jadi kalau kita minta tolong kepada orang lain, bentuk kalimat yang diucapkan di lisan itu seperti itu sudah benar, minta tolong mas, dipumpakan atau didorong sepeda motor saya, ditambahkan ban motor saya. Tapi di hati tidak ada yang punya kekuatan atau memberi kekuatan kecuali hanya Allah Ta'ala di dalam hati. Wa fi qaulihi, dan di dalam ucapannya muadzin qad qomat, sungguh telah didirikan apa sholatu sholat. Aqamaha, semoga menegakkan hak kepada sholat siapa Allah. Jadi sholat itu belum ditegakkan tapi sudah digunakan kata kerja bentuk lampau fi'il madhi, qad tambah qad sekalian, qad qomat as-sholat. Ini gimana ya, sholat belum didirikan kok dibuat bentuk lampau. Jadi ini sungguh telah didirikan, padahal belum. Apa ini sudah benar. Jadi di dalam bahasa Arab penggunaan kata kerja lampau itu untuk pekerjaan yang pasti dikerjakan itu boleh. Pekerjaan yang dikerjakannya itu kepastiannya 100%. Kalau orang itu sudah qomat kan mesti mengerjakan sholat toh. Atau kalau ya mesti jamaah. Tidak mungkin kok qomati sholat kemudian mundur, makan, main bola lagi, atau belajar. Enggak. Kalau sudah qomat ya sholat. Kecuali kalau ada tiba-tiba sudah qomati sholat, muncul gempa, guru-guru, nggak bisa mengerjakan sholat. Kecuali kalau itu sudah di luar kuasa manusia. Nah, kalau muadzinnya mengatakan qad qomati sholat, kita mengucapkan apa? Aqamahallahu wa atamaha. Nah gitu, ada jawabannya. Aqamahallahu atamaha matamati samawati wal ardh. Aqamahallahu atamaha matamati samawati wal ardh. Semoga Allah tetap menegakkan sholat dan melanggengkan sholat selagi langit dan bumi ini masih tegak.
Aqama, semoga menegakkan hak akan sholat siapa Allah, Allahu adama, dan melanggengkan hak akan sholat siapa Allah hak akan sholat madama selagi masih langgeng apa sama waktu langit-langit wal ardu dan bumi. Jadi artinya selagi belum kiamat, maka semoga Allah tetap menegakkan terhadap sholat. Gitu. Wabit taswibi, dan itu di dalam taswib. Taswib itu kalimat dalam sholat, dalam adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih utama dibanding dengan tidur. Sholat itu lebih utama dibanding tidur. Nah, kalau orang generasi milenial itu ya mesti saja sholat jelas lebih utama daripada tidur. Tapi jangan bangun-bangunkan saya, nggak ada hubungannya. Nah, gitu itu loh. Karena lebih utama dari tidur, iya siapa yang bilang sholat lebih jelek daripada tidur, tapi itu nggak usah nyangkut ke saya. Gitu. Milenial katanya orang kayak gitu. Itu ada ucapannya ketika taswib, sodakta wa barorta. Sholatu khairum minan naum, sodakta wa barorta. Benar engkau, wa barorta, dan bagus engkau. Benar dan bagus apa yang kau ucapkan itu. Artinya apa? Kalau muadzin sudah menyebutkan as-sholatu khairum minan naum, ya sudah, kita dengan ikhlas hati membangunkan diri kita, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk mengerjakan sholat. Semoga hariku di hari ini engkau berkahi. Tubuh bisa sehat, pikiran bisa cerah, hati bisa bahagia, rezeki bisa diperoleh. Duh, enaknya Masya Allah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indal firogi, dan ketika sudah selesai dari adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, yaitu Tuhannya pengundang atau Tuhannya panggilan yang sempurna ini. Tuhan panggilan yang sempurna ini. Adzan itu ya sempurna. Adzan itu sempurna ya, sempurna. Sulit mencari kata-kata atau desain lagu. Bukan lagunya, tapi kalimat adzan itu sulit. Wassalatul qaimah, dan sholat yang didirikan. Hati. Beruntung loh ya kita ini ada sholat. Coba kita bayangkan. Misalnya orang yang malas-malas sholat, orang yang tidak percaya dengan sholat, orang yang menyangkal sholat, orang yang melawan sholat. Sekarang kalau itu diyakini menjadi sebuah keyakinan, seluruh masyarakat tidak ada sholat. Kira-kira dunia ini seperti apa ya? Kira-kira lingkungan kita seperti apa? Nah, dengan sholat itu orang menjadi ngambil air wudhu. Dengan mengambil air wudhu ini wajah menjadi bersih. Coba kalau orang itu kalau subuh nggak sholat, Masya Allah. Subuhnya bangunnya kesiangan. Terus sudah siang, nanti mukanya itu masih, raut mukanya itu kusut, kusam, cemberut, jelek gitu. Beda dengan orang yang sudah pulang dari masjid. Masya Allah, dilihat mukanya berbinar-binar karena berkas atau baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul itu ya, menghantarkan beban menuju kepada Allah taala. Ati Muhammadan al-wasilata. Berilah Muhammad itu suatu wasilah ya Allah. Berilah Muhammad itu suatu wasilah. Wasilah itu sama dengan wasilah itu wewenang, beri wewenang ya Allah Muhammad itu. Untuk apa?
Ya, untuk menolong kepada kita besok ketika di hari kiamat, memberi syafaat kepada manusia ketika di hari kiamat. Jadi syafaat itu adanya besok di hari kiamat, tidak ada syafaat sekarang. Wal fadilata, dan beri anugerah, wa darajata, beri derajat, ar-rafi'ata yang tinggi, wal maqama al-mahmuda, dan kedudukan yang terpuji, alladzi yang wa'atahu, yang telah menjanjikan siapa engkau kepada Nabi Muhammad. Kita dan ya, dan dilatihlah, ada dari penduduk sekitar yang dilatih untuk adzan. Bayati misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna, itu bayati. Sopa itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sobat Ijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu nahwan. Terus nanti ros, banyak ya lagu-lagu yang bisa dikemas itu banyak. Itu kalau sekali ada orang yang diajari dan masuk gitu sudah solusi itu. Itu fadilatul maktubati, fadilahnya maktubah. Samsuri Firdaus itu ya. Ustadz Samsuri Firdaus dari NTB itu luar biasa itu. Juara Qori internasional di Tanzania. Saya mendengarkan Jiharga saja bagus ya, kayak ini. Ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini kombinasi antara jiharga dengan ros, dicampur, katanya boleh kok kayak gitu, enggak ketat kok. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini enggak tak buanter gitu ya, soalnya ya di sini di mic kok buanter ya. Fadilatul maktubati, fadilah atau keutamaan sholat maktubah, sholat fardu. Sholat fardu. Fardu itu ya sholat yang difardukan. Maktubah itu artinya tercatat,
terundangkan, tercatat. Seperti kitab undang-undang hukum pidana perdata itu namanya mengikat. Terundangkan itu mengikat. Al-maktubah. Qala telah bersabda siapa alaihi salam. Sebentar. As-salatu adapun salat itu kafaratun, kafaroh, penebus 5 akan dosa bainahunna antara sholawat. Majatun ibad selagi dijauhi apa al-kabairu dosa-dosa besar. Sholat itu bisa merupakan kafaroh, penebus dosa untuk dosa-dosa yang dikerjakan di antara kedua sholat. Antara sholat duhur dengan asar ada dosa enggak? Ada. Nah itu dengan sholat ini dosa-dosa tadi itu bisa terkafar, terlebur. Tapi bukan dosa besar. Majatun ibat al-kabair. Jadi dosa besarnya jangan dilakukan. Dosa kecil. Dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Nanti itu ngacar maghrib ada dosa. Terhapus. Iya. Masya Allah. Itu Allah betapa memberi suatu fasilitas kepada manusia untuk membersihkan diri dari dosa-dosa itu melalui sholat. Makanya sholat itu dikerjakan. Termasuk kalau bagi wanita, kalau misalnya tamunya lagi datang, itu mestinya jangan bahagia. Karena akibat tamu datang itu kalau ada dosa-dosa nggak bisa terhapuskan. Nah, coba wajahnya orang yang datang bulan itu, apalagi selama 2 minggu, 15 hari itu maksimalnya. Lah itu nanti pucat, wajahnya itu kusam. Nah karena nggak pernah diwudhui, beda ya. Mungkin senang dia, mungkin bahagia alhamdulillah. Ada loh orang yang datang bulan itu kemudian hatinya berbunga-bunga alhamdulillah aku tidak sholat. Semoga ini bisa sampai 15 hari. Oh Masya Allah. Gitu. Nggak sholat. Nggak sholat itu mestinya musibah. Karena tidak bisa menghimpun terhadap pahala-pahalanya sholat. Apalagi sudah sepuh masih punya prinsip kayak gitulah. Waqala dan telah berkata bersabda siapa Nabi, bainana itu antara kita bainal munafikina dan antara orang-orang munafik, syuhudul atamati hadir pada sholat atamah. Atamah itu sholat isya wa subuhi dan subuh. Layas tati'una pada tidak mampu siapa munafikin huma akan atamah wa subuh. Perbedaan antara orang munafik dengan orang muslim yang muslim tenanan itu adalah tesnya itu pada isya dan subuh. Kalau isya hadir, subuh hadir, alhamdulillah. Kalau tidaklah munafik. Munafik itu hatinya bilangnya Islam tulen tapi kenyataan ngomongnya Islam tulen, hatinya ternyata berat menjalankan ajaran Islam. Ajaran Islam itu memang untuk sampai kepada rasa nikmat itu harus diperjuangkan ya. Jadi ada barir, ada potensial tanggul yang harus dilewati. Kalau itu nggak diperjuangkan nanti nggak bisa merasakan kenikmatan. Misalnya Bapak Ibu merasakan sambal. Sambal itu kalau baru awal, pedes di lidah rasanya panas, celekit-celekit, enggak enak, gaber-gaber buang. Tetapi kalau sudah ngicipi, sudah sampai kepada rasanya gitu, itu bisa ketagihan terhadap sambal. Ya. Ya sholat itu bisa nyandu itu sholat itu ya.
Dan Nabi luar biasa, sholat itu bisa solusi terhadap berbagai persoalan. Wa inna ma ju'ilat qurratu aini fis sholat. Hatiku itu tentram kalau mengerjakan sholat. Hati ini tentram. Dan itu berat kecuali untuk orang-orang yang bisa khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Khusyuk dalam mengerjakan sholat. Sholat itu jangan hanya seperti formalitas ya, memalukan. Sudah berumur ngangen-ngangen, merenungkan terhadap apa yang dibaca ketika sholat. Diusahakan itu bisa. Kalau itu dianggap terlalu banyak, dimulai sedikit demi sedikit. Dimulai sedikit demi sedikit ya. Kabirau atau Allahumma ba'id baini itu dipahami. Dipahami gitu. Nanti kan bisa merasakan kenikmatan. Itu perbedaan atau splitting antara orang munafik dengan orang muslim yang sesungguhnya. Kalau orang muslim insya Allah nggak berat. Orang banyak bisa jamaah maghrib itu banyak, tapi giliran isya, wah nggak banyak. Isya itu nggak banyak. Maghrib banyak, tapi di sini di hadis ini bukan parameter yang namanya maghrib itu. Isya parameternya. Kalau isya masih peduli dengan jamaah, ya subuh juga begitu, oke. Tapi di sini belum dikatakan jamaah, belum dikatakan jamaah. Tertib isya dan subuhnya. Di ayat Quran ada juga yang mengungkapkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah kepada semua sholat serta sholat dua ini. Sholat wusta itu ada yang mengatakan wusta itu asar dan subuh. Tapi ada yang mengatakan isya dan subuh. Isya dan subuh. Hafidhu, jagalah. Paksa, dijaga terhadap dua sholat itu. Jadi orang Islam jangan a priori ya. Aku nggak suka kalau Islam itu terlalu banget. Oh, jangan gitu. Justru malah dari situ itu bisa matang, bisa diunduh kenikmatannya. Ada kayak gitu. Ada orang tua mau cari menantu, aku nggak suka kalau Islamnya itu terlalu serius. Loh, Islam yang serius itu seperti apa sih? Islam yang serius justru malah solusi loh ya, kalau Islam serius. Tapi Islam serius itu orang yang tahu Islam serius itu yang bekerjanya ya beres gitu, tanggung jawabnya ya beres, ilmunya juga beres gitu, semuanya dirasakan dengan kenikmatan. As-sholatu waqala dan bersabda siapa alaihi salam as-sholatu adapun salat itu imaduddin, pilarnya agama. Paman maka barang siapa itu taroka, meninggalkan siapa man akan sholat, taroka maka meninggalkan siapa man taroka maka meninggalkan siapa man atina akan agama. Sholat itu pilar atau tiang agama. Bapak Ibu minta tolong yang ngajar di sekolah, di kampus ini ajaklah anak-anak mahasiswa atau siswa diajak, diberi contoh yang baik. Dan menjadi guru ketika dikumandangkan adzan kemudian cari kesibukan yang lain mumpung anak-anak pada sholat. Nah gitu malah ya mestinya jadi pionir. Alangkah bagusnya ya kalau para guru kemudian berjajar berada di sop pertama, memberi contoh bahwa guru-gurunya pada peduli terhadap sholat jamaah. Nanti murid-muridnya juga akan menyontoh kepada gurunya. Muridnya disuruh, kalau enggak gitu dipersilahkan, diberi fasilitas, yang mau sholat silahkan sholat. Nah, terus yang enggak mau sholat silahkan enggak sholat gitu kok. Jangan, itu pilar agama. Imaduddin, pilarnya agama. Kalau pilar itu ya jangan melulu pilar dong, pilar sebagai fungsinya, tetapi juga
pilar itu bisa difungsikan untuk aksesoris, untuk hiasan, untuk estetika. Jadi pilar kok dilihat kok bagus banget. Ya catnya, ya bentuknya, ada artistik banget. Coba pilar-pilar di Masjid Nabawi, pilar-pilar di Museum Cordoba, di Alhambra gitu ya. Seperti itu pilar-pilarnya. Indah sekali. Nah, kalau sholat itu diindahkan berarti tidak hanya rukun-rukunnya, tetapi sunnah-sunnahnya di dalam sholat diperhatikan betul. Orang kalau sudah mulai peduli dengan sholat, pasti sholatnya itu tidak sebentar, akan lama, ya, akan lama. Orang yang sholatnya sebentar hanya seperti presensi toh. Kalau presensi lah, kok presensi toh. Ya dinikmati sholat itu. Betul ini saya pesankan, supaya sholat itu tidak hanya seperti presensi toh. Presensi toh itu lah. Zaman sekarang yang namanya hadir toh itu lah kurang mutu. Hadir dan memperhatikan dan bisa mengaplikasikan terhadap materi yang telah disampaikan. Paman taroka adin. Kalau meninggalkan sholat maka dia meninggalkan agama. Ada enggak orang muslim yang meninggalkan sholat? Banyak. Ada yang sholatnya sehari hanya sekali, ada yang 2 kali, ada yang kalau ingat saja baru sholat. Atau kalau butuh ketendang masalah baru kemudian sholat. Kalau nggak ada masalah tidak sholat. Lah, ini sholat menurut kemauan dirinya, bukan sholat menurut kemauan Allah yang membuat sholat, tetapi sholat menurut kemauan dirinya. Kalau orang memandang sholat seperti itu, maka jangan salahkan kalau Allah memandang kita juga sebelah mata. Karena kita memandang Allah juga sebelah mata. Jangan salahkan kalau Allah memandang kita hanya dengan sebelah mata. Apa? Serius dalam sholat, ditenani. Ya, termasuk juga misalnya memakai mukena. Mukena, kalau beli mukena itu mukena yang seperti apa sih? Mukena yang bagus gitu loh, yang modis. Ketika dilihat itu menarik, bisa memiliki daya. Ini tujuannya itu apa tuh ini sebenarnya? Tujuannya membuat daya tarik orang atau membuat daya tariknya Allah gitu loh ya. Apa-apa kok Allah. Kelihatannya kok ya terlalu serius banget. Jangan gitu, orang hidup itu ya gaul gitu loh ya. Nah, kadang-kadang kita ini terjebak dengan kondisi-kondisi kayak gitu itu. Ini urusan dengan Allah, ini kemudian samakan aja. Kalau orang-orang sufi itu sukanya yang polos-polos. Kalau pengen menunjukkan kebersihan. Kalau orang sufi itu suka dengan warna yang polos karena polos itu bersih. Yang kedua, kalau mau tingkatannya lebih tinggi lagi itu warnanya putih. Karena dengan warna putih itu kalau ada kotoran mudah kelihatan. Kalau mudah kelihatan maka mudah pula untuk membersihkan. Jadi tekanan daripada orang mau ibadah itu justru ketika ada kotoran segera dibersihkan. Ini serius dalam ibadah. Tapi kalau yang warnanya gelap-gelap, buat 2 minggu tidak dicuci yang tidak kelihatan. Besok pakai lagi. Ini disawang masih layak. Masih layakannya sudah kotor tetapi masih layak disawang kan begitu. Itu adalah didedikasikan untuk Allah Ta'ala. Bijak sekali di dalam menyikapi terhadap hidup. Allah itu siapa? Allah itu yang memberi rezeki kepada kita. Terus kamu seperti itu melayani kepada Allah. Kan gitu kalau dibolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, wayurwa dan diriwayatkan. Apa anna awalama sesungguhnya permulaan dari sesuatu yundaru yang dilihat fihi di dalamnya yaumul kiamati besok di hari kiamat. Min amalil abdi dari amalnya seorang hamba itu as-sholatu sholat. Besok di hari kiamat
Pertama kali jenis amal yang dilihat oleh Allah itu adalah amalnya hamba berupa sholat. Berupa sholat. Sholat. Nah, ini perhatikan sholatnya. Semangat mengerjakan sholat. Semangat itu capek. Belum berhasil itu. Dengan sholat itu bisa diperoleh tujuan. Fa'in wujidan. Maka jika ditemukan apa sholat tamatan dalam keadaan sempurna. Kalau sholat ini bisa ditemukan dalam keadaan sempurna. Ubilat maka diterima minhu dari abad apa wasairu amalihi seluruh dari amalnya abad. Kalau sholatnya itu jos, sholatnya itu bagus, maka amal-amal yang lain itu layak untuk diterima. Kayak prasyarat ya, sholat itu seperti prasyarat. Mata kuliah prasyarat itu Anda boleh mengambil ini kalau ini sudah lulus. Amal-amal Anda itu akan dihitung kalau sholat Anda itu sudah beres. Ini sekarang, cobalah, dibuat layanan kepada Allah itu yang paling utama. Misalnya kita memakai baju pertama kali. Kita itu, ya dicoba aja. Kalau sudah punya baju khusus untuk sholat, silahkan. Tapi kalau misalnya belum, hari ini nanti saya ke kantor, saya bekerja, itu pakai baju mana? Oh yang ini. Udah itu pakai sejak subuh, dipakai untuk sholat dulu. Nah itu berarti mengutamakan Allah. Setelah itu kemudian baru dipakai ke kantor. Rata-rata kan dibalik, pakai dulu. Nanti kalau sudah ketemu waktu sholat, keringatan, terus gitu, baru dipakai untuk Allah. Jadi Allah itu diberi yang letak-letak, diberi yang bau-bau, diberi yang sisa-sisa. Nah itu kemudian Allah diminta, ya Allah, dalam keadaan tubuh saya ini melayani engkau kayak gini ini, mohon ya Allah berikan kami rezeki yang melimpah, berikan kami, dan seterusnya, lah. Wambumu kayak ngono kuwi kok njaluk kayak gitu. Nah, sana mandi dulu sana. Nah, kalau begitu kan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in wujidat, dan jika ditemukan apa sholat itu naqiso itu wajah naqisatan akan kurang. Kalau sholatnya ditemukan kurang, rudat maka dikembalikan alaihi kepada abad apa wasairu amalihi seluruh dari amal-amalnya abad. Kalau sholatnya tidak beres, amal yang lain itu ditunda dulu. Nah, dikembalikan sana, bawa lagi. Nah, nggak usah bawa ke sini, tapi dibawa mundur dulu. Sholatmu belum beres gitu kok. Nah, itu kan membahayakan kalau seperti itu ya. Sholatnya diperhatikan. Perhatikan sholat itu ya mulai dari penyiapan sholat. Makanya kemarin diurus tentang wudhu kamu itu gimana, sudah benar apa belum. Pakaian kamu untuk melakukan sholat sudah beres apa belum. Tempat kamu untuk mengerjakan sholat sudah beres apa belum. Waktu kamu untuk mengerjakan sholat sudah tertib apa belum. Ya, kalau misalnya kita berkendaraan di jalan, kemudian mendengar suara azan, panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bablas ke digas. Waktunya masih panjang, nanti saja. Atau kita berhenti dulu. Ini ada azan, kita sholat dulu. Nanti sama-sama ya kalau dilakukan. Nanti efeknya di tubuh itu enak mana? Nah, orang yang belum sholat itu naik motor tergesa-gesa, weng. Lah, jebel sudah jam segini, ini sudah mau habis ini waktunya sholat. Mari kita sholat dulu. Wes nabia, tergesa-gesa, pasti itu nanti tidak bisa serius ketika mengerjakan sholat. Alhamdulillah, waktunya masih ada. Untung belum brojol waktunya. Nah kayak gitu akhirnya. Tetapi kalau tadi di awal waktu begitu mendengar kemudian dia peduli terhadap sholat,
Alhamdulillah dengan sudah sholat itu enak ya, kita jadi longgar gitu. Nah, itulah sebenarnya kebaikan kita di dalam memanage terhadap menghadapi sholat. Itu fadilatu itmamil arkani, keutamaan menyempurnakan terhadap rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat itu ada yang rukun bangsa hati, kolbi namanya. Ada rukun bangsa ucapan, kauli namanya. Ada rukun bangsa pekerjaan atau fi'li. Rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Kolbi itu niat. Kemudian kalau kauli itu ucapan-ucapan. Ucapan yang rukun itu cuma ada 5 ya. Ucapan rukun, yaitu Fatihah. Fatihah itu yang rukun. Kemudian ucapan tasyahud, ataqiyatul mubarakatuh atau ataqiyatul lillah itu kemudian lagi tasyahudnya asyhadu alla ilaha illallah, kemudian sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Sayyidina Muhammad itu, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. 5 itu tak yang namanya ucapan. Yang lain-lain nanti dulu. Jadi kalau saya kira Fatihah orang sudah terbiasa. Kalau takiyat mungkin ya perlu diajarilah. Tapi kalau syahadat kan sudah bisa. Sholawat juga sudah bisa. Kemudian baru mengerjakan salam juga sudah bisa. Ya takiyat itu yang perlu diajarkan. Sudah, kalau itu sudah diajarkan, berangkat mengerjakan sholat. Jangan diberat-beratkan kepada yang lain, langsung begitu belajar diberi tip yang sempurna. Berat itu nanti tidak selesai akhirnya angel sholat itu. Angel sholat akhirnya nggak lanjut. Telah bersabda siapa alaihi salam, atalus sholati, adapun permisalannya sholat al-maktubati yang difardukan, itu kamatalil mizani, seperti timbangan. Sholat fardu itu seperti timbangan. Manat barang siapa, itu aufa memenuhi siapa, man istaufa maka dipenuhi siapa man. Siapa yang bisa memenuhi terhadap timbangan, ya dia dapat itu. Jadi sholat itu setiap orang itu punya timbangan. Timbangannya mau diisi apa enggak? Timbangannya mau diisi apa enggak? Isinya itu sholat. Kalau kamu tidak sholat, berarti kamu tidak mengisi timbangan. Kalau kamu sholat, kamu bisa mengisi timbangan. Ada seorang jenderal di Jawa Timur itu, sudah sekian lama menikah, sudah punya anak-anak. Istrinya itu baru cerita, kalau berjamaah sholat dengan suaminya itu baru hari Kamis kemarin. Selama puluhan tahun menikah, baru Kamis kemarin berjamaah dengan suaminya, karena suaminya jenderal. Masya Allah. Jadi dia mengatakan fasilitas yang melimpah, baik itu materi maupun pengamanan melimpah, itu tidak membuat hati bahagia, Bapak Ibu. Cerita sendiri, enggak membuat hati bahagia. Makanya baru dimulai sholat berjamaah kemarin hari Kamis, Masya Allah. Gitu ya. Allahu Akbar. Maka menyerahlah kita dengan hukum Allah itu. Menyerah itu artinya bukan kalah, tetapi mengikutilah kita dengan hukum Allah. Karena kita tidak mampu untuk melawan terhadap aturan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dan telah bersabda siapa alaihi salam, innar rajula ini sungguhnya 2 orang. Ya, ada dengan ya. Karena pekerjaan kantor, sholatnya tertunda. Ini pekerjaannya masih ngureksi ini tinggal 10 anak saja.
Ini saya selesaikan dulu, sholatnya setelah ini. Lah, dibalik. Dibalik ya. Dibalik. Ya, dibalik gimana? Setelah mengoreksi 10 nanti orangnya sudah capek. Sehingga mengerjakan sholat itu tinggal sisa-sisa. Tapi kalau 10 ditinggalkan kemudian sholat. Setelah sholat fresh banget. Setelah fresh, mbak mengerjakan sisanya itu yang masih sehat. Nah gitu ya. Caranya agama mengatur itu seperti itu. Termasuk kalau siang itu ada tidur qailulah, tidur sebentar. Nggak usah lama-lama, setengah jam itu. Paling lama setengah jam. Itu nanti membuat membuat fresh kembali untuk mengerjakan aktivitas lanjutan. Inna rajula ini sesungguhnya 2 orang min ummati dari umat saya itu layakumani sungguh mengerjakan siapa rajula ini ila sholati kepada sholat. Waruku'uhuma dapan rukuk keduanya wasujuduma dan sujud keduanya itu wakidun sama. Ada 2 orang dari umat Muhammad mengerjakan sholat. Rukuknya ya sama, sujudnya sama, sujudnya juga sama. Tapi wa innama dan sesungguhnya sesuatu baina sholatihima antara sholat keduanya itu sesuatu bena sama antara langit wal ardi dan bumi. Tapi dilihat dari nilai sholat keduanya itu berbeda seperti langit dan bumi. Bentuknya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, tetapi nilainya seperti langit dan bumi. Berbeda. Mengapa bisa seperti itu? Wa asyara dan isyarat siapa Nabi ilal khusyu'i kepada khusyuk. Perbedaannya itu adalah di dalam khusyuk. Ada orang yang mengerjakan sholat itu menjadi lupa segala-galanya sehingga yang ingat hanya sholatnya. Tapi ada juga orang yang sholat itu malah teringat segala-galanya sehingga dia tidak merasa sholat. Ada yang gitu. Dengan sholat kok kunci yang asalnya tadi itu sebelum sholat tidak ingat kok menjadi ingat lah ditaruh di bawah sadel tuh ternyata. Nah, di bawah jok baru teringat pada saat mau berangkat itu mau ngisi bensin dimasukkan di sana. Itu ingatnya ketika sholat dan dia menganggap sholat itu salah satu faedahnya adalah untuk mengingat-ingat barang yang tidak ingat ketika di luar sholat. Itu salah kayak gitu. Khusyuk dalam sholat. Ali, sholat itu mi'rajul muslimin. Sholat itu adalah mi'rajnya, naiknya, mi'rajnya orang mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang. Jadi kalau orang itu sholat mestinya ruhnya itu meluncur kepada Allah. Sehingga jasadnya itu tinggal jasad. Ali karamallahu wajhah itu ketika pulang dari suatu peperangan. Maka dia terkena panah. Dan ketika panah diambil maka masih di lengannya itu masih menyisakan telusupnya panah. Telusup itu walaupun kecil sakitnya luar biasa. Bisa dengingih, bisa rencem, bisa apa itu namanya. Ya, nah, Ali meminta kepada teman-temannya, tolong nanti ketika saya sholatnya tidak bisa sempurna kayak gitu, sholatnya berbaring sakit banget. Ketika saya sholat, tolong diambil sisa dari telusup itu tadi di lengan saya ini. Sayyidina Ali mengerjakan sholat Allahu Akbar gitu. Beberapa saat kemudian sahabat ini mengambil sisa telusupnya di lengannya. Enak juga, diambil itu enak. Setelah selesai mengambil, Ali masih sholat. Setelah selesai sholat, kemudian Ali komentar, kamu tadi, kan saya perintah ketika saya sholat, ini supaya sisa anak panah itu kamu ambil. Kok enggak kamu lakukan sih? Jawab sahabat, sesungguhnya yang kamu perintahkan sudah aku laksanakan. Ini jadi sudah bersih.
Nah, itu contohnya. Ali ketika sholat tidak terasa kalau lengannya dioperasi oleh sahabat-sahabatnya. Karena apa? Ruhnya itu mi'raj menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu fasilitas untuk mi'raj ya. Kakaknya Imam Ghazali itu orang sufi. Imam Ghazali masih orang fikih pada saat itu. Karangannya banyak. Imam Ghazali mengarang kitab ya diantaranya ya, ini yang kita pelajari ini karangannya Imam Ghazali. Tapi ringkasan. Karena ini sudah mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Imam Ghazali ngimami sholat. Kakaknya menjadi makmum. Ibunya juga menjadi makmum. Di tengah-tengah sholat, kakaknya itu munfarikoh, memisahkan diri. Nah, akhirnya tinggal berdua jamaahnya. Imam Ghazali sama ibunya. Selesai sholat, kakaknya ditanya, kamu tadi kan asalnya makmum kepada adikmu. Mengapa sih kamu kok tidak meneruskan makmum kamu? Jawabnya, bagaimana loh Bu, kalau saya bermakmum kepada orang yang tubuhnya itu berlepotan darah. Loh, kok berlepotan darah gimana? Bersih-bersih aja kayak gitu. Kemudian ditanya Ghazali, apa kamu benar yang dikatakan oleh kakakmu? Kamu seperti itu. Kata Imam Ghazali, iya Bu, tadi ketika saya ngimami sholat. Ada di bagian sholat itu saya masih kepikiran. Yaitu buku yang saya tulis tentang Risalatul Mahid. Catatan bagi pembahasan tentang wanita-wanita yang sedang mengerjakan, sedang haid, sedang datang bulan. Lo itu karena tidak konsen dan konsentrasinya ke sana, itu bagi kakaknya Imam Ghazali kok dia itu melihat tubuhnya itu seperti diblonderai, seperti diolesi darah gitu. Nah, kalau tubuhnya berdarah kan berarti kena najis. Kalau kena najis berarti dia itu nggak sah mengerjakan sholat. Apalagi menjadi imam, maka dia munfarikah. Ini definisi sholat bagi orang sufi. Harus khusyuk. Orang itu kalau tidak khusyuk dalam sholat sama dengan tidak sah sholatnya bagi mereka loh ya. Kalau kita itu sudah mengerjakan, sudah. Sudah mengerjakan, sudah. Sudah titik, pertanyaannya sampai di situ tak pokoknya sudah. Khusyuk apa enggak? Enggak ada pertanyaan kayak gitu. Salat itu memang misteri ya. Misteri betul-betul misteri. Salat itu misteri. Ya, salat itu misteri. Khusyuk di dalam salat. Khusyuk di dalam salat. Makalah dan khusyuk di dalam salat. Khusyuk di dalam salat. Makalah. Jadi antara misalnya kita pas berdiri, ya itu cobalah apa yang kita baca ini supaya dipahami yang dibaca. Dipahami yang dibaca. Ketika kita ruku, dipahami yang dibaca itu. Itu saja nanti kalau kita konsentrasi ketika ruku, kemudian ada sami Allahu liman hamidah. Apa itu enggak membubarkan terhadap konsentrasi kita. Makanya di situ menurut saya ada konsep seperti wawasan Nusantara itu antara pulau dengan pulau dipisahkan lautan. Lautan itu bukan pemisah antara dua pulau tetapi penyambung. Bisakah kita itu memfungsikan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah itu sebagai penyambung antara rukuk dengan i'tidal. Kalau menyambung maka kita masih bisa bertahan konsentrasi. Itu ya nggak gampang loh kayak gitu itu ya. Nggak gampang. Kalau orang Indonesia mestinya sholat itu lama karena belum ada paham atau belum ada bisa menerjemah itu. Mestinya sholat itu lama. Mestinya kalau mau sholat serius itu kalau orang Indonesia itu mestinya lama. Mestinya lama. Nah kok cepat ini? Cepat itu loh kok cepat. Nggak mau saking paham atau nggak paham ya nggak peduli atau memang sudah luar biasa. Nah, ya seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Diambil intisarinya.
Kalau belum intisarinya berarti ya diterjemah dulu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu status Allah ya. Status Allah itu Maha Pengasih, Maha. Tapi kalau sudah Ar-Rahmanir Rahim, itu supaya kita memohon Allah itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu memberi kepada kita. Jadi diambil intisarinya. Tapi intisari itu bisa terambil apabila kita paham dengan apa yang kita baca. Seperti ya kalau bahasa Inggris kita bilang good morning itu artinya selamat pagi. Nggak usah kita bilang selamat pagi, mengucapkan good morning itu sudah bisa memahamkan. Assalamualaikum itu juga maknanya. Demikian pula ketika dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Intisarinya apa di situ? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu intisarnya seperti apa? Kalau kita bisa mengambil intisarinya, kemudian ini kita hidangkan, kita pakai untuk bermunajat kepada Allah, insya Allah itu bisa diterima karena itu adalah kuanta-kuanta yang didedikasikan oleh Allah kepada kita, gitu. Dituntunkan oleh Allah kepada kita. Maka ada buku namanya Kuantum Basmalah, gitu. Wa asyara ilal khusyu'i wa qala, dan bersabda siapa Rasul alaihissalam, aswa'un nasi adapun paling jeleknya manusia apanya sarikotan mencurinya, itu man orang sariko yang mencuri jabaman min sholati dari sholatnya. Masya Allah, sejelek-jelek manusia adalah orang yang mencuri terhadap sholatnya sendiri. Mencuri, bagaimana maksudnya? Lah ya kamu itu punya sholat, itu kamu curi-curi sendiri. Aku sholatnya enggak khusyuk. Nah, sholatnya siapa itu? Sholat saya. Lah terus kamu apa kan? Curi-curi sendiri. Sholatnya 5 waktu tak kerjakan, sehari ini 4 kali saja. Nah, apalagi yang satu lupa sekalian. Males tubuhnya lagi capek banget aku enggak sholat. Sholatnya siapa? Sholatnya sendiri. Dia apa kan? Dicuri-curi sendiri gitu. Ini paling jeleknya orang. Mencuri miliknya sendiri. Mencuri kan miliknya orang lain. Ini mencuri barangnya sendiri. Man sariko min sholati. Aswa'un nasi sarikotan. Man sariko min sholati. Orang yang mencuri terhadap sholatnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tulisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudalakon abada wa matataba asala bimada zamani minhu dawabung falam dahara bawama waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani fi khalfihi ka'ama min ru'yatun tadadat wala yura alani qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dillahu fi syamsi sufadani atmahu qad alladhan idha jalasu indal wiladati syibiyadati mu'adani adil qasa'ir admadun amina min syarri narin wa syurrin Alhamdulillahirabbil alamin. Mana tadi? Pak Ibu ada pertanyaan enggak? Ngomong.
Halo. Monggo, silahkan. Kemarin